sebagai hari Arafah, dan besok insyaallah adalah hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah yang dikenal sebagai Yaumun Nahar dan juga hari raya. Maka subuh ini kita coba mengkaji keutamaan serta amalan-amalan yang dianjurkan pada hari ini dan hari besok, ya, 9 dan 10 Zulhijjah. Baik, hari ini adalah hari terbaik, maka mestinya kita bersyukur kepada Allah. Diberi Allah Ta'ala kita kehidupan, kesehatan, keafiatan, hidup pada 9 Zulhijjah. Alhamdulillah tahun ini di negeri kita sama penanggalannya dengan di Arab Saudi. Sebelum-sebelum ini kan sering muncul perbedaan. Di sana mereka wukuf, kita di sini belum tanggal 9, masih besoknya. Ya, alhamdulillah tahun ini sama. Hari ini di sini tanggal 9, di sana juga hari ini hujjaj, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah. Cuma saya diberitahu jamaah kita dari Malaysia, mereka berhari raya hari Sabtu. Jadi hari ini masih di penanggalan mereka masih tanggal 8. Berbeda kita. Ya. Jadi kita besok hari raya, kalau mereka di Malaysia masih hari Sabtu berhari raya, ya. Tak apa, itu mengikut negeri masing-masing. Baik. Kita lihat keutamaan hari Arafah ini. Wa yaumu Arafah min ayyamillahi ta'ala syarrafahu wa faddalahu bi fadaila katsirah. Hari Arafah ini min ayyamillah, sebagian dari hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari yang dimuliakan Allah. Syarrafahullah, Allah Ta'ala memuliakan hari ini. Wa faddalahu, Allah lebihkan bi fadaila katsirah, dengan berbagai macam kelebihan pada hari ini. Allah Ta'ala yang menciptakan hari ini, dan Allah Ta'ala berkehendak untuk menetapkan berbagai kelebihan pada hari ini. Maka hari ini adalah hari yang sangat mulia. Sungguh merugi orang yang menganggap hari ini sebagai hari biasa. Kalau ada orang Islam menganggap bahwa hari ini sama dengan semalam, sama dengan hari-hari yang lainnya, maka merugilah dia. Kenapa dia merugi? Tidak mengetahui keutamaan, tidak bisa membedakan mana emas, mana kuningan. Dia tengok macam sama, tapi berbeda. Ya. Awalan, yang pertama, annahu afdalul ayyam, bahwa hari ini 9 Zulhijjah atau hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia, hari yang paling agung. Li hadits Jabir 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, afdalul ayyam yaum Arafah, hari yang paling afdal dari hari-hari yang ada adalah hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain juga dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin afdalu 'inda Allah ta'ala min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala selain dari hari Arafah, hari ini 9 Zulhijjah. Ya. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama', Allah membanggakan, mengagung-agungkan penduduk bumi kepada penduduk langit. Tentu penduduk bumi yang beribadah pada hari ini, tentu penduduk bumi yang mengetahui keutamaan hari ini, lalu dia beribadah kepada
Allah. Allah akan membangga-banggakan mereka ila ahlis sama, kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Para malaikat Allah. Karena tempat asal malaikat itu di langit. Malaikat turun ke bumi itu karena perintah Allah. Ada misi, ada tugas tertentu, maka turun ke bumi. Tapi asalnya malaikat-malaikat Allah itu mereka ada di atas langit sana. Maka orang-orang yang beribadah pada hari ini akan dibanggakan Allah. Terutama mereka yang sedang wukuf di Arafah pada hari ini. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha yubahi bi ahli Arafah malaikatah. Allah Ta'ala membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat Allah. Maka sungguh beruntung, sungguh bertuah orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kesempatan pergi melaksanakan ibadah haji dan dapat berwukuf di Arafah. Tapi hajinya mestilah dengan prosedur yang betul. Tahun ini alhamdulillah kerajaan Arab Saudi cukup ketat, ya, sehingga jamaah yang suka nyolong-nyolong masuk itu tidak dibolehkan. Ada teman saya bercerita, tahu tidak Bapak Ibu kenapa banyak sekali kasus-kasus yang jelek saat pelaksanaan ibadah haji? Kita kadang-kadang mencerca pemerintah, pelayanan tak bagus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sebetulnya tidak mendapat izin untuk haji, tidak dapat kuota haji, dia beli tiket dia sendiri, masuk dia ke dalam barisan orang berhaji itu. Bus yang semestinya untuk orang-orang yang resmi haji dimasukin. Tenda yang semestinya untuk orang yang resmi haji dimasukin. Makanan yang semestinya untuk orang-orang yang resmi haji dimakan. Lalu pulang mereka dengan bangga, aku bisa haji tanpa antri. Hei, itu namanya kau nyolong. Ya, nggak boleh begitu. Ada orang begitu dengan bangganya dia, kami bisa haji tanpa antri. Iya, tapi kau nyolong. Ya, nggak boleh itu. Haji itu kan sejak dari dulu Allah Ta'ala dah tahu itu. Pasti untuk melaksanakan ibadah haji itu berbagai macam tantangannya. Makanya setiap kali Allah memerintahkan haji, Allah Ta'ala sertakan syarat, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada kesanggupan? Terjemahan sanggup zaman dulu mungkin dari sisi fisik, finansialnya gitu. Tapi di zaman sekarang untuk dikatakan hal yang harus dilihat, termasuk ini saking ketatnya visa haji furoda pun 90% lebih nggak keluar. Padahal dulu-dulu haji furoda itu selalu keluar. Itu bisnis paling gila itu haji furoda itu. Ya, visa haji yang sebentar itu mereka berhaji, entah berapa ratus juta itu dijual. Ya, entah berapa ratus juta itu dijual. Tapi tahun ini banyak sekali yang tidak berangkat. Saya banyak dikasih tahu oleh jamaah, ada jamaah dari Indonesia, ada jamaah dari kita dari Malaysia ngasih tahu nggak bisa berangkat. Kenapa? Visa nggak keluar. Karena visa haji furoda itu kan tidak ada penjadwalan khusus, cuma berharap-harap mudah-mudahan keluar, tapi nggak keluar. Ya. Dan kita membaca, melihat berita juga. Ya, kalau berita orang Indonesia ini di luar negeri banyak yang jelek-jelek begitu. Ada jemaah haji Indonesia yang mati di gurun pasir, itu haji ilegal, mau mencari jalan tikus. Ya, dia mungkin dia pikir dia lebih paham padang pasir ketimbang polisi Arab Saudi itu. Ya kan? Mencobalah dia nyelonong dari padang pasir, dehidrasi, meninggal di situ. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi ini kita sebagai orang Islam harus tahan nafsu berhaji itu. Kalau kita nggak dapat kuota, nggak usah dipaksakan, ya kan? Nggak usah dipaksakan. Jangan tergiur dengan orang-orang yang mengatakan haji tanpa antri, haji tanpa. Di seluruh dunia itu antri, kecuali mungkin dari Israel.
Jadi warga negara Israel lah dulu. Ya, hampir di seluruh dunia itu antri. Ya, itu di negara tetangga kita lebih ngeri lagi antrinya. Berapa tahun? Hampir 100 tahun. Kenapa? Mereka punya kebiasaan lahir anaknya didaftarin, lahir anaknya didaftarin. Masih bayi didaftarin. Kita kan rata-rata setelah dewasa baru didaftarin. Mereka lahir bayi didaftarin. Ya. Andai kata umurnya cuma 70 tahun itu belum berangkat. Maka dia berharap yang di atas-atas itu banyak yang mati duluan. Baru nanti dia berangkat begitu. Ya. Tidak boleh dipaksakan. Maka orang-orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan wukuf hari ini di Arafah, mereka orang-orang yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Ya. Innallaha yubahi bi ahli Arafah malaikatah. Allah Ta'ala membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu, Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati unduru ila ibadi. Ya. Qad atawni, wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka sudah datang kepadaku. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu selalu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan menyeru, menjawab seruan Allah Ta'ala. Dia sudah datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membangga-banggakan mereka dengan mengatakan, ya malaikati unduru ila ibadi qad atawni, wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka sudah memenuhi panggilanku, datang di sana. Maka keutamaan pertama hari ini adalah afdalul ayyam. Hari ini adalah hari yang paling mulia, hari yang sangat agung di sisi Allah. Yang kedua, annahu yaumu ikmaluddin wa itmamun ni'mah. Hari ini hari di mana agama kita ini disempurnakan Allah Ta'ala dan juga nikmat Allah Ta'ala sempurnakan hari ini. Agama Islam ini disempurnakan Allah Ta'ala pada hari ini, hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Rawal Bukhari bisanadihi, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, qalatil yahudu li Umar. Dulu orang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab. Apa kata mereka? Innakum taqra'una ayatan. Kata orang-orang Yahudi itu, sesungguhnya kalian membaca satu ayat. Lau nuzilat fina, andai kata ayat itu diturunkan kepada kami, lattakhadnaha 'idan, pasti kami jadikan itu sebagai hari raya. Jadi kata orang Yahudi itu, wahai Umar, ada satu ayat yang diturunkan kepada kalian. Seandainya ayat itu diturunkan ke kami, maka hari penurunan ayat itu kami akan jadikan sebagai hari raya. Kenapa? Karena agungnya ayat ini, karena bersejarahnya penurunan ayat tersebut. Nah, tapi dalam Islam hari raya cuma dua, ya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Dua ini saja hari raya. Maka tidak ada hari raya selain dari dua itu, nggak ada. Ya, perayaan-perayaan yang lainnya tidak boleh sama seperti hari raya, karena cuma dua ini hari raya dalam Islam. Lalu Umar pun berkata, faqala Umar, kata Umar kepada orang Yahudi tadi, inni la a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu unzilat. Hina unzilat. Kata Umar, sesungguhnya saya tahu penurunan ayat yang kamu maksud. Saya tahu di mana ayat itu diturunkan dan sedang di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu. Kata Umar, saya paham, saya tahu ayat yang kamu maksud itu. Ya.
Baru kemudian beliau mengatakan nazalat yauma Arafah. Ayat itu turun, nuzilat yauma Arafah, ayat itu diturunkan pada hari Arafah. Inna wallahi bi Arafah, sesungguhnya kami demi Allah saat itu berada di Arafah. Qala Sufyan mengatakan, ya, saya ragu hari itu hari Jumat atau tidak. Jadi ada kemungkinan besar ketika wukuf saat itu bertepatan hari Jumat, tapi dia enggak pasti antara hari Jumat atau tidak. Mana ayat itu? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kenapa Allah Ta'ala katakan begitu? Satu, karena pada hari itulah Allah Ta'ala sempurnakan seluruh syariat Islam. Maka tidak ada lagi syariat yang tidak diturunkan Allah. Semua sudah komplit. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu? Karena saat itulah kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya enggak bisa. Maka Rasulullah itu berapa kali haji? Satu kali Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Sebelumnya enggak bisa. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu? Pertama tadi karena pada hari itu syariat semua disempurnakan Allah, maka ditutuplah pensyariatan pada hari itu karena sudah sempurna. Yang kedua, karena pada hari itu bisa melaksanakan ibadah haji, dan puncak dari seluruh pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga, karena saat itu Allah Ta'ala mengembalikan pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang dilakukan Ibrahim dulu. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, orang haji juga, orang melaksanakan ibadah haji juga, ya. Tapi tata cara pelaksanaan ibadah haji mereka sudah menyimpang, ya. Karena kalau kita melihat sejarah orang Arab di Mekah itu, bangsa Arab pra-Islam itu dibagi menjadi 3. Ada namanya Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah ini orang Arab paling klasik. Perincian tentang mereka tidak dicatat oleh sejarah, tapi disebut dalam kitab suci. Seperti kaum Ad, kaum Samud, ya, itu dikenal sebagai Arab bangsa Al-Ba'idah. Yang kedua, ada disebut bangsa Arab Al-Aribah. Ini asal-asalnya dari Yaman, lalu kemudian banyak berhijrah sampai ke wilayah Arab Saudi. Maka kalau kita telusurin orang-orang Arab Saudi itu, nenek-nenek moyang mereka itu banyak asal Yaman. Termasuk suku Aus dan Khazraj yang terkenal di Madinah. Kalau kita menelusuri sejarah mereka, ini asal-asalnya berasal dari Yaman, ya. Yang ketiga, itu dikenali sebagai bangsa Arab Al-Musta'ribah ataupun bangsa Arab Adnaniyah. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim. Ibrahim berasal dari Irak, lalu kemudian hijrah ke Palestina. Setelah di Palestina sekian lama, punya 2 istri, salah satunya Hajar. Hajar dapat anak, Sarah cemburu karena istri pertama Sarah, ya. Hajar ini pada mulanya adalah seorang wanita yang dihadiahkan kepada Sarah untuk menjadi pembantunya. Kalau menurut Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sarah ini dihadiahkan, Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir pada masa dahulu, ya. Lalu dapatlah anak Ismail. Sarah cemburu, membara rasa cemburunya.
Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya dibawa Ismail dan ibunya ke Mekah. Maka Ibrahim pergi ke sana, dibawa ke sana, ditempatkan di sana. Ya, itulah di dekat sumur Zamzam. Ya, di mana di sana ada bukit Safa dan Marwah. Saat itu tak ada manusia di situ. Ya, tak ada satupun manusia, tak ada tanaman di situ. Di sanalah mereka tinggal. Ya. Setelah itu Ibrahim pulang ke Palestina. Sejarah mencatat Ibrahim itu 4 kali ulang alik. Setelah diantar pertama kali pulang ke Palestina. Habis itu datang lagi, datang 4 kali. Ya. Kedatangan pertama itulah yang Ibrahim bermimpi. Ini kisah kurban. Itu kedatangan pertama. Jadi jangan kita berpikir saat Ibrahim bermimpi itu dia hidup bersama dengan Ismail. Tidak. Ismail kan masih kecil, sudah dibawa ke Palestina, sudah dibawa ke Mekah. Ibrahim pulang ke Palestina karena istri pertama di sana, Sarah. Ya. Saat Ibrahim datang pertama ke Mekah, kunjungan pertama lah kita sebut, ya. Itu yang bermimpi. Ya. Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Dalam surah As-Saffat Allah Taala cerita, itu kunjungan pertama. Maka kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail ini sudah mulai beranjak remaja. Kunjungan pertama. Kunjungan yang kedua, Ibrahim datang ke Mekah, Ismail udah nikah. Jadi bisa kita bilang kunjungan ini mungkin bisa per 10 tahun. Ya. Baru datang. Ya, zaman dulu mau kunjungan tuh susah betul. Palestina ke Mekah masih kosong, gurun pasir. Itu mau mengunjungi itu begitu susah. Ya, sama seperti orang zaman-zaman dulu. Mau mengunjungi itu begitu sulit kalau jaraknya jauh. Kenapa? Transportasinya susah. Adapun jaraknya jauh, jalannya jelek, ya, lama baru nyampe begitu. Tapi Ibrahim tetap berusaha untuk mengunjungi anaknya. Maka kunjungan yang kedua itu udah nikah. Ismail itu udah nikah. Sampailah Ibrahim ke Mekah, datang ke rumah Ismail. Yang di situ cuma ada istrinya. Istri Nabi Ismail ini tak tahu bahwa yang datang ini mertua dia. Lalu Ibrahim pun bertanyalah, bagaimana, di mana Ismail? Dibilang lagi sedang pergi berburu. Lalu ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga kalian. Lalu istri Ismail ini, Nabi Ismail ini menyampaikan seluruhnya keluhan, tak ada rasa syukur sedikit pun. Semua mengeluh. Ekonominya sulit, ini pokoknya sulit semua. Sebelum pulang Ibrahim bilang, nanti tolong kasih tahu sama Ismail, ya, supaya diganti pengunci pintu, palang pintu tuh. Ya. Orang zaman dulu enggak ada kunci-kunci pintu begini, dibuat kayu begini, itu kunci pintu. Setelah Ismail pulang, istrinya menyampaikan, tadi ada seseorang datang ke sini, lama bercerita, setelah sebelum pulang dia bilang kau ganti palang pintu gitu. Ismail faham, yang datang itu ayahnya, dan maksud kata-kata itu ganti bini. Makanya bini yang suka-suka mengeluh tuh patut dipertimbangkan. Ya, isinya keluhan semua begitu. Enggak, seolah-olah enggak ada baiknya lakinya gitu. Ya. Makanya Nabi itu bilang, yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Nabi sebut sebabnya. Karena sangat tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Satu kesalahan suami bisa hilang jutaan kebaikan itu. Ya. Lupa dia semua. Padahal pengorbanannya sudah begitu besar.
Sebetulnya kalau kita hilangkan ego dengan kesadaran kita, dengan kerendahan hati kita merenung, ya, begitu besar tanggung jawab suami itu kepada laki-laki, kepada istrinya. Begitu besar tanggung jawabnya. Cuma kadang-kadang ya ego manusia ini ditumpangin sama setan kan, akhirnya nggak ada rasa syukur. Makanya Nabi bilang, sebab utama perempuan menjadi penghuni neraka paling banyak apa? Tidak ada rasa syukurnya sama suaminya. Selalu yang dirasa kurang gitu. Padahal laki-laki itu sepanjang hidupnya itu memenuhi tanggung jawab. Ya. Baik, yang ketiga, kunjungan Ibrahim itu kapan? Kunjungan Ibrahim itu yang ketiga, datang ke sana, Ismail juga sudah tak ada di rumah saat itu. Tapi Ismail sudah punya istri yang baru. Jadi dulu Ismail itu menikah dengan salah seorang putri pimpinan kabilah Jumhur namanya. Jadi dulu yang paling awal tinggal di Mekah itu ada namanya kabilah Jumhur, orang Arab juga. Tapi mereka tidak tinggal di kawasan Masjidil Haram. Kalau yang pertama tinggal di kawasan Masjidil Haram itu Ismail, ditempatkan oleh Ibrahim. Jumhur ini di mana? Mereka di pinggir-pinggir kota Mekah, kira-kira begitulah. Ismail menikah dengan ini, lalu Ibrahim datang, Ismail nggak ada di rumah juga. Lalu bertanya, mana Ismail? Pergi. Lalu dia mengaku sebagai istri Nabi Ismail. Ibrahim tanya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, isinya semua tentang rasa syukur, ya, tentang kehidupan mereka. Sebelum pulang Ibrahim pesan, nanti tolong kasih tahu sama Ismail supaya palang pintu itu diperkuat, diperkokoh. Maksudnya pertahankan ini istri, jaga betul-betul karena rasa syukurnya. Ya. Baru datang yang kali keempat, itulah ketemu dengan Ismail. Jadi lama sekali Ibrahim itu enggak tatap muka dengan anaknya Ismail. Ketemu, lalu itulah proses pembangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itulah Ibrahim dan Ismail meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Ya. Lalu Allah Ta'ala pun perintahkan Ibrahim untuk menyuruh orang datang berhaji. Maka haji itu sudah dikenal sejak zaman Ibrahim. Tapi karena tidak ada penerus kenabian di sana, nggak ada penerus kenabian. Karena saat itu kenabian berkembang dari jalur Ishak, anak Nabi Ibrahim Ishak dari Sarah, berkembang itulah nabi-nabi Bani Israel. Di Mekah nggak ada. Akhirnya muncullah kesyirikan. Ibrahim sudah menanamkan ketauhidan di sana, lama kelamaan muncul kesyirikan. Maka yang dulu tak ada berhala, sekarang jadi banyak berhala. Dari mana berhala itu muncul? Kalau kita baca sejarahnya, dulu ada seorang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, dia pergi ke wilayah Syam. Lalu dia menyaksikan di Syam saat itu banyak sekali berhala-berhala. Lalu dia pun pulang dari sana, buatlah satu berhala. Akhirnya bertambah. Itulah sejarah asal muasal munculnya banyak berhala di Mekah. Pada asalnya tak ada berhala. Kenapa? Karena Ibrahim mengajarkan tauhid di sana. Jadi termasuk maksud ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini, hari ini aku sempurnakan agama kamu, karena pada hari itu tata cara pelaksanaan haji kembali seperti apa yang dilakukan Ibrahim. Unsur-unsur kesyirikan itu habis semua. Karena sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus, orang haji juga. Maka dulu kebiasaan orang Arab itu kalau orang asing datang berhaji itu dikasih minum. Jadi mereka baik. Kalau orang luar datang haji dikasih minum. Saat Nabi Muhammad SAW berhaji, maka dikembalikan tata cara berhaji itu sesuai dengan apa yang dilakukan Ibrahim. Bersih dari segala unsur-unsur kesyirikan. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Apa nikmat yang Allah Ta'ala beri? Bil maghfirah. Wa amma itmamun ni'mah fa innama hasala bil maghfirah fala tatimmu ni'mah biduniha. Yang dimaksud dengan Allah sempurnakan nikmat, mereka mendapat ampunan dari Allah.
Tidak dikatakan sempurna nikmat itu kalau tidak mendapat ampunan dari Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Ya. Baik. Selanjutnya keutamaan hari ini, hari Arafah ini, anna siyamahu yukaffiru sanatain, bahwa puasa pada hari ini akan mendapat ganjaran diampunkan dosa 2 tahun. Maka hari ini berpuasalah. Mungkin ada yang belum berniat puasa tadi. Kalau belum makan, belum minum sejak subuh tadi, masih boleh niat sekarang. Walaupun tak sahur. Mungkin ada di antara kita tadi dia tidak berniat untuk berpuasa, tidak sahur, begitu. Sekarang sejak subuh tadi belum ada makan, belum ada minum, masih boleh berniat sekarang. Karena puasa sunnah boleh berniat walaupun setelah subuh. Kalau puasa wajib tidak boleh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Hari ini kan puasa sunat. Maka boleh berniat sekarang, lanjutkan berpuasa. Tapi kalau sudah makan bakwan tadi jangan lagi. Sudah tak berlaku lagi. Atau sudah merokok, itu sudah tak berlaku lagi. Tapi kalau sejak subuh tadi belum masuk makanan, belum ada masuk minuman, belum ada apa-apa, masih kosong semua, boleh tambahkan niat sekarang untuk berpuasa sampai petang nanti. Ya. Puasa sunnah yang paling agung hari ini. Nabi berkata, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi jangan gara-gara ini, oh bebas aku buat dosa tahun depan. Ini maksudnya dosa-dosa kecil. Kita banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa kita sadar. Ya, dalam kelalaian kita banyak sekali dosa yang kita lakukan. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah itu salah satunya dengan berpuasa. Puasa pada hari ini, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Ini satu nikmat dari Allah di mana kita mendapatkan satu amalan, ganjarannya 2 tahun dosa diampunkan. Ya, ini luar biasa. Ya, dan ini rahmat Allah kepada kita. Allah Ta'ala tetapkan keutamaan puasa hari ini supaya kita rebut. Maka merugilah orang-orang yang tidak merebutnya. Merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkannya. Kenapa? Allah Ta'ala sudah beri tawaran yang luar biasa. Ya, maka bagi siapa yang memungkinkan untuk berpuasa hari ini, berpuasalah. Ya, tapi kalau tak memungkinkan jangan pula paksa. Ya. Jangan pula dipaksa. Ada orang harus minum obat setiap hari. Lalu hari ini dia paksa untuk berpuasa. Tidak boleh. Ya. Karena lebih utama menjaga jiwa kita ketimbang beribadah. Ya. Maka bagi orang yang memungkinkan untuk puasa, puasalah. Ini hari yang sangat baik. Yang seterusnya, keutamaan hari ini apa? Annahu yaumul maghfiratiz dzunub wal 'itq minan nar. Hari ini hari ampunan dan pembebasan dari neraka. Kalau kita hidup pada hari ini, lalu kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya untuk mendapat ampunan dan dibebaskan dari neraka, tentu kita merugi. Ada kesempatan kita enggak ambil, ya tentu kita rugi. Ini hari Allah Ta'ala banyak sekali mengampunkan dosa dan hari yang paling banyak Allah bebaskan orang dari neraka. Maka sama-sama kita perbanyak ibadah hari ini. Ya. Perbanyak zikir, berbanyak doa pada Allah Ta'ala. Hari ini hari yang paling banyak Allah memberi ampunan. Allah sedang mengobrol ampunan hari ini. Diobrol murah sama Allah. Ya. Hari di mana Allah paling banyak membebaskan orang-orang dari neraka. Mestinya masuk neraka. Hari ini Allah bebaskan dia. Ya. Maka kalau kita enggak dapat ini, sungguh kita merugi. Ya. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal,
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari neraka selain dari hari ini. Ini hari di mana Allah Ta'ala banyak memberi kebebasan. Ibarat orang-orang yang di penjara, hari ini lagi diobral remisi kepada mereka untuk keluar dari penjara. Hari ini di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka. Bagaimana supaya kita ikut serta dalam pembebasan ini? Manfaatkan hari ini dengan ibadah. Ibadah yang paling utama puasa. Kalau yang mereka haji, wukuf. Kita puasa, zikir, takbir. Jadi takbir di bulan Zulhijjah ini itu sudah dianjurkan sejak dari 1 Zulhijjah bahkan. Maka perbanyak takbir. Ya, perbanyak takbir. Jangan tunggu takbiran. Takbir dengan takbiran itu agak berbeda. Walaupun bacaannya sama. Kalau takbiran itu kan semacam perayaan bersama-sama begitu. Tapi kita sendiri di bulan Zulhijjah ini sangat dianjurkan bertakbir. Lafaz takbir dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai situ. Kalau ingin ditambah boleh tak boleh? Maka kita biasa mendengar tambahan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau kepanjangan rasanya enggak hafal itu. Jangan gara-gara itu enggak takbir. Kenapa enggak takbir? Saya enggak hafal takbir Ustaz katanya. Apa susahnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja pun sudah takbir itu. Ya. Nah, minimal sampai walillahil hamd tadi, ya. Kalau kita enggak hafal yang panjang-panjang. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar berkata tentang hadis tadi, wa huwa yadullu ala annahum maghfurun lahum. Hadis tadi menunjukkan bahwa mereka diampunkan Allah. Tidaklah seseorang dibebaskan Allah dari api neraka kecuali karena dia diampunkan Allah. Maka hari ini hari terbanyak Allah memberi ampunan dan hari terbanyak Allah membebaskan manusia dari neraka. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa masa lalu kita istighfarkan, kita taubati kepada Allah pada hari ini, dan mudah-mudahan diampunkan Allah seluruhnya. Ya, kita ini kan bisa jadi beberapa tahun kebelakangan ini jadi orang baik. Bagaimana dengan 10 tahun yang lalu? Bagaimana dengan 20 tahun yang lalu? Bagaimana dengan 30 tahun yang lalu? Sekarang aja baru merasa jadi orang baik. Beberapa puluh tahun yang lalu bagaimana? Mungkin banyak dosa kita saat itu. Banyak kewajiban yang kita tak lakukan saat itu. Boro-boro yang sunat, yang wajib aja enggak dilakukan saat itu. Dosa tiap hari dilakukan. Alhamdulillah sekarang sudah disentuh agama. Apakah yang lama itu sudah bersih? Belum tentu. Maka taubati kepada Allah hari ini. Istighfar sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala hari ini. Mudah-mudahan dibersihkan itu semua. Ya. Baik. Apa amalan-amalan yang dianjurkan pada hari ini? Jadi itu tadi beberapa poin tentang keutamaan hari ini. Amalan-amalan yang dianjurkan pada hari ini apa? Pertama berpuasa. Nah, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Yang kedua al-iktsaru minadz-dzikri wad-du'a, perbanyak zikir dan doa hari ini. Nabi sebut khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik doa di hari Arafah.
Kalaulah kita sanggup, berdoalah dari pagi sampai ke petang. Ya. Karena hari ini hari terbaik untuk berdoa. Tidak ada satu hari yang paling baik untuk memanjatkan doa kepada Allah selain hari ini. Hari Arafah ini, 9 Zulhijjah ini. Panjatkan sebanyak-banyaknya doa kepada Allah. Ya. Munajatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tapi kalau berdoa nih, jangan sibuk meminta dunia terus. Ada orang nih kalau disebut hari mustajab berdoa ataupun waktu mustajab berdoa, doa dia semua tentang dunia. Ya. Minta kaya lah, minta panjang umur lah, minta inilah, minta itulah. Ya tentu tidak salah. Tapi yang utama doa untuk akhirat kita. Ya, berdoa untuk akhirat. Baik. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu zikir yang paling dianjurkan kita perbanyak hari ini. Saya fikir kita hafal semua dengan zikir ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebetulnya bukan pada hari ini saja dianjurkan, setiap hari. Ya, setiap hari. Zikir ini dianjurkan setiap hari dibaca 100 kali. Banyak sekali kelebihannya. Tapi pada hari Arafah ini dianjurkan lebih banyak lagi baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, jadi perbanyak zikir dan doa pada hari ini. Yang ketiga, at-takbir, perbanyak takbir. Jangan tunggu takbiran baru takbir. Takbirlah sendiri-sendiri pun tak apa. Ya. Bahkan dianjurkan untuk bertakbir ini secara jahar, ditampakkan. Jadi dulu Abdullah bin Umar, termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, mereka itu masuk ke pasar-pasar bertakbir sehingga orang-orang di pasar itu pun pada ikut bertakbir. Ya. Artinya takbir ini bukan cuma kita bersendiri, dipublish, ditampakkan di luar pun tetap dianjurkan dalam agama kita. Tapi tetap ikut peraturan. Jangan gara-gara ini nanti jalan di blokade gara-gara apa? Takbiran. Itu enggak benar juga. Ya. Baik. Kemudian yang dianjurkan bagi kita pada hari ini adalah berdoa. Tadi adalah berdoa. Ya. Ada doa yang dianjurkan dibaca pada hari ini. Ya, sebetulnya doa secara umum boleh, tapi ada yang dianjurkan doa pada hari Arafah ini. Ya. Antaranya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni rahmatan as'adu biha fid darain wa tub 'alayya taubatan nasuha. Ya, la ankathuha abadan wa alzimni fi sabilil istiqamah la azighu 'anha abada. Ya, Allahumma anqilni min dhullil ma'siyah ila 'izzit ta'ah waqfini bihalalika 'an haramik waghdini bifadlika 'amman siwak wa nawwir qalbi wa qabri waghfir li minasyirki kullih وجمع لي الخير اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسرني لليسر وجنبني العسر وارزقني طاعتك ما أبقيتني أستودعك مني ومن أحباب المسلمين أدياننا يا وأماناتنا وخواتم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا. Nah, ini salah satu doa yang baik dibaca pada hari ini. Tapi tak baca doa ini juga tidak masalah. Yang penting berdoalah kepada Allah. Inti yang paling penting isi doa kita hari ini apa? Minta ampun, minta dibebaskan dari neraka, ya, minta diberi keistiqomahan dalam agama, minta dikuatkan iman,
minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Isi doa kita minta hari ini. Jangan lagi minta, ya Allah panjang umur, panjang umur, panjang umur. Emang mau umur berapa? Kalau Allah panjangkan umur kita sampai 200 tahun, mau enggak? Ada orang umur 200 tahun ketemu di hutan, itu orang ragu, ini manusia apa hantu katanya. Ya kan? Misalnya kita masuk hutan, ketemu orang dalam hutan itu umur 200 tahun. Kita jadi ragu tuh, ini masih manusia apa sudah jadi hantu, kan begitu. Ya, maka yang diminta keberkahan usia, dipenuhi dengan amal saleh, diistiqomahkan sampai mati. Itulah kira-kira isi doa kita pada hari ini. Baik, di sisa waktu sebentar lagi, saya ingin menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita besok. Pembahasan tadi hari ini tuh 9 Zulhijjah untuk besok. Besok hari raya, bertepatan pula hari Jumat, ya. Apa saja sunnah besok? Al-ightisalu qabla al-khuruj ila shalah. Mandi sebelum pergi salat. Jangan tak mandi. Panitia pelaksanaan salat Id mengumumkan kita salat pukul berapa di sini salat? Pukul 7. Masih sejuk nih pagi-pagi nih, tak perlu mandilah katanya. Mandi, jangan tak mandi. Ya. Ini sama seperti hari Jumat, sangat dianjurkan untuk mandi. Kenapa itu? Begini sejarahnya. Orang Arab zaman dulu kan jarang mandi itu. Kenapa jarang mandi? Ya, satu airnya susah. Kalau kita kan air banyak. Maka Nabi itu suruh minimal itu mandi sekali seminggu. Kapan? Hari Jumat. Makanya disuruh mandi. Karena kalau sampai berkumpul di satu masjid, pada tak mandi semua sudah 1 minggu, kebayang tuh baunya gimana? Ya, udah 1 inci semua dagingnya datang ke masjid, itu bau sekali itu. Maka Nabi suruh itu hari Jumat harus mandi. Ini juga salat Id itu kan salat di mana orang ngumpul semua. Makanya salat hari raya ini salat yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Pasti jamaahnya lebih ramai ketimbang salat wajib. Percayalah. Ya kan? Pasti jamaah salat Id itu, mau Idul Adha, Idul Fitri, pasti lebih ramai ketimbang salat wajib. Maka masjid ini pasti penuh itu. Enggak pernah misalnya dipakai salat di depan itu, pasti dipakai itu. Kira-kira begitulah. Kenapa? Jamaahnya banyak. Yang enggak pernah datang salat pun datang di salat. Begitu. Ya, salat wajib dia enggak datang, salat sunat dia rasa wajib harus datang begitu. Masa sekali setahun enggak datang katanya. Tapi enggak apa-apalah, daripada tak pernah langsung datang dia. Jadi sebelum salat besok mandi. Faqad shahha fil Muwatta' wa ghairihi. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Muwatta' Imam Malik dan juga kitab hadis yang lainnya, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Ya, dia mandi sebelum hari raya, sebelum berhari raya, sebelum pergi melaksanakan salat, ya, dianjurkan untuk mandi. Wa dzakara an-Nawawi rahimahullah ittifaq al-ulama' ala istihbab al-ightisal li salatil Id. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat sunat mandi sebelum pergi salat. Maka mandi terlebih dahulu. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, sunnahnya besok adalah tidak makan sebelum pulang dari salat. Ini berbeda dengan Idul Fitr. Kalau Idul Fitri disunatkan al-aklu qabla al-khuruj, disunatkan makan sebelum pergi salat. Itu untuk Idul Fitr. Maka Idul Fitri itu sebelum kita pergi salat usahakan makan terlebih dahulu. Ya, makan makan apa saja. Ya, sebaiknya makan kurma. Rasulullah itu makan kurma. Ya, tapi kalau kita mau makan lontong pun tak jadi masalah. Tapi kita punya kebiasaan setelah pulang baru baru makan begitu. Tapi Idul Fitri sebelum. Ya, maka ada di salah satu daerah mereka punya budaya namanya makan fajar. Makan fajar itu habis subuh makan rame-rame.
Sebetulnya itu budaya, itu sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena untuk Idul Fitri dianjurkan makan sebelum sholat. Cuma Nabi itu makannya simple, nggak perlu bawa rendang. Ya, habis subuh makan rendang, gimana gitu kan? Nabi itu makannya simple. Apa Nabi makan? Kurma beberapa biji, udah gitu aja. Kita ada di sebagian tempat dibudayakan. Jadi ada namanya makan fajar. Habis subuh tuh pada makan besar semua. Ya nggak salah sih gitu. Tapi rasanya agak-agak ribet begitu kan. Untuk Idul Adha, setelah pulang sholat baru makan. Kenapa begitu? Kenapa berbeda? Sangat dianjurkan makan sebelum pergi sholat untuk hari raya Idul Fitri, untuk menunjukkan bahwa hari itu sangat dilarang berpuasa karena udah puasa 1 bulan. Maka pagi-pagi itu tampakkan udah pada nggak puasa, karena nggak boleh puasa pada hari itu, haram. Adapun di hari raya Idul Adha, kenapa setelah pulang? Fayakulu min udhiyatihi, supaya ia menikmati memakan sebagian dari sembelihannya. Tapi kalau kita belum makan itu, kenapa? Belum disembelih, pulang sholat aja belum disembelih. Maka yang paling cepat itu lontong kita makan. Itu pun tidak apa-apa. Yang penting sunnahnya setelah pulang sholat baru makan. Ya. Selanjutnya sunnah berikutnya lagi apa? At-takbir, bertakbirlah. Bahkan di Idul Adha ini kita dianjurkan takbir sampai hari-hari tasyrik nanti. Lebih lama anjuran untuk kita bertakbir, ya. Kemudian termasuk adab ataupun sunnah berhari raya ini apa? Wa min adabil Id at-tahanniyah, mengucapkan tahniah, selamat. Ya. Datang tuh orang selamat hari raya. Itu dianjurkan. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa ucapannya? Yang biasa dilakukan para ulama dulu, ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Ketemu orang taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kita agak kurang biasa ini. Seringnya kita sebut selamat hari raya. Dan kita biasanya lebih masif mengucapkan selamat hari raya untuk Idul Fitr. Idul Adha agak jarang. Kenapa? Tidak ada mohon maaf lahir dan batinnya. Ya kan? Kalau Idul Fitri kan selamat hari raya Idul Fitri sekian, mohon maaf lahir dan batin kan. Idul Adha ada nggak mohon maaf lahir batinnya? Ya. Jadi tak buat ini. Sebetulnya dianjurkan kita mengucapkan selamat, namanya hari raya. Tapi ucapannya apa? Ucapannya sebetulnya simple, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi boleh buat selamat hari raya Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal yang kami lakukan dan amal yang kamu lakukan. Itu ucapan selamat hari rayanya. Tak perlu tambah-tambah mohon maaf lahir dan batin. Baru lagi lahir dan batin, kemarin udah lahir dan batin pula sekarang kan. Tak salah, cuma rasanya Idul Adha jarang ada mohon maaf lahir dan batinnya gitu. Ya. Kemudian apa lagi? At-tajammul lil Aidain, pakai pakaian yang cantik besok, pakaian yang bagus. Pilih mana pakaian yang bagus. Kalau ada yang baru, yang baru. Tak ada yang baru, yang lama yang masih tampak paling cantik, paling bagus pakaiannya. Pilih. Ibu-ibu cari telekung yang paling bagus. Jangan telekung yang udah 3 bulan dipakai ini tak pernah dicuci, itu pakai besok. Tengok telekung mana yang paling bagus, paling harum, paling cantik, itu pakai. Kita punya laki-laki begitu. Jangan baju koko yang sudah dipakai dari kemarin itu pakai lagi sholat besok. Boleh sih boleh, tapi sunnahnya pilih yang bagus, ya. Dalilnya apa? Dulu an Abdullah bin Umar, ada riwayat dari Abdullah bin Umar, qad akhadha Umar jubbatan min istibraq tuba'u fi as-suq fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'id. Ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libas man la khalaqalah. Jadi dulu Umar pernah beli jubah sutra di pasar, lalu pengen dikasih ke Nabi. Kata Nabi, dia bilang ke Nabi, ya Rasulullah, ini jubah untuk engkau supaya engkau memakai ini, kan sutra itu bagus pada hari raya. Kata Nabi, ini pakaian orang yang tidak ada akhlak baginya. Hadis ini bukan mengingkari memakai pakaian yang bagus saat hari raya,
Cuma karena ini sutra tidak boleh kepada laki-laki, makanya Nabi bilang begitu. Tapi tetap dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus besok hari. Pakailah mana pakaian yang bagus kita rasa ya. Cuma kita ini biasanya lebih meriah hari raya Idul Fitri. Maka budaya beli baju baru di Idul Fitri. Di Idul Adha pakailah pakaian yang lama. Kalau Idul Fitri pakai pakaian yang baru. Sebetulnya di dua hari raya ini, ya, di dua hari raya ini dianjurkan kita memakai pakaian yang bagus. Yang bagus itu kan boleh yang baru ataupun tidak baru, yang penting masih bagus ya. Termasuk sunnahnya juga saat berhari raya itu apa? Pergilah sholat dengan berjalan kaki. Nah, ini perlu nih. Kalau sebisa mungkin datang sholat besok berjalan kaki. Sudahlah tempat parkir tak ada, semua pada bawa mobil. Susah. Jadi kalau masih bisa kita berjalan kakilah. Usahakan berjalan kaki. Supaya apa? Supaya lebih tampak syiar itu juga. Dan sunnahnya lagi adalah pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda. Pergi misalnya lewat jalan depan nih, pulang carilah gang mana. Jangan jalan depan nih. Berdosa tak berdosa, tapi sunnahnya begitu. Untuk apa itu? Tujuannya sama, untuk menampakkan syiar ini. Kalau kita berjalan dengan jalan yang berbeda kan lebih banyak kita lewatin, sehingga syiar Islam ini lebih kelihatan. Itulah beberapa sunnah yang dianjurkan bagi kita di hari ini, hari Arafah, dan juga besok hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.